Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Abdi, NIM 2236126, Program Studi Sistem Informasi A1, Mata Kuliah Audit Sistem Informasi, dengan dosen pengampu Bu Urfi Utami MKom. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama yaitu jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Audit sistem informasi adalah proses sistematis untuk mengevaluasi, menguji, dan menilai sistem informasi organisasi guna memastikan keandalan, keamanan, efektivitas, dan efisiensi operasional sistem tersebut. Fungsi audit sistem informasi yaitu memastikan integritas dan keakuratan data, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, menilai keamanan sistem informasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan, mengidentifikasi risiko dan kerentanan sistem, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Peran auditor dalam pengembangan sistem audit. Yang pertama yaitu merancang metodologi audit yang sesuai, mengembangkan prosedur dan teknik audit, menetapkan kriteria evaluasi, membuat rencana audit yang komprehensif, mengidentifikasi area berisiko tinggi, mengembangkan tool dan teknologi audit. Selanjutnya, yang kedua, jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Pengendalian dalam audit sistem informasi. Yang pertama, pengendalian umum atau general control mencakup keamanan fisik, pengendalian akses, backup, recovery, struktur organisasi TI. Pengendalian aplikasi atau application control mencakup validasi input, pengolahan data, kontrol output, dan kontrol integritas data. Yang kedua, pengendalian aplikasi atau application control. Yang pertama, input control atau validasi data masukan. Yang kedua, processing control atau pengendalian pemrosesan. Yang ketiga, output control atau pengendalian keluaran. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu jelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi atau information security dan audit sistem informasi. Tahapan pelaporan hasil audit sistem informasi. Yang pertama, perencanaan audit, menentukan ruang lingkup dan tujuan audit. Yang kedua, pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, evaluasi dan analisis, menilai pengendalian dan efektivitas sistem. Yang keempat, laporan awal, draft, temuan, dan rekomendasi disampaikan ke manajemen. Yang kelima, diskusi dan tahapan. Auditor berdiskusi dengan audit. Yang keenam, laporan final. Laporan resmi diserahkan, berisi temuan, risiko, dan rekomendasi.
Hubungan keamanan informasi dan audit SI. Audit SI memverifikasi bahwa keamanan informasi organisasi telah diterapkan secara efektif. Keamanan informasi melibatkan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Audit akan menilai apakah sistem TI memiliki kontrol untuk melindungi informasi dari akses tidak sah, manipulasi, dan kehilangan. Selanjutnya yang keempat yaitu dalam audit sistem informasi akademik di universitas ditemukan bahwa proses backup data hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Analisis risiko apa yang mungkin timbul dan apa rekomendasi Anda. Baiklah, melakukan backup data dalam jumlah besar sekaligus dapat memiliki beberapa risiko antara lain kegagalan backup. Jika proses backup data dalam jumlah besar sekaligus gagal, maka data yang penting dapat hilang atau rusak. Yang kedua, kerusakan data. Proses backup data yang tidak sempurna dapat menyebabkan kerusakan data, sehingga data yang di backup tidak dapat dipulihkan dengan benar. Yang ketiga, keterlambatan proses. Proses backup data dalam jumlah besar sekaligus dapat memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan dalam proses lainnya. Yang keempat, konsumsi sumber daya. Sumber backup data dalam jumlah besar sekaligus dapat mengonsumsi sumber daya sistem yang besar seperti CPU, memori, dan bandwidth. Yang kelima, kesalahan manusia. Jika proses backup data dalam jumlah besar sekaligus tidak dilakukan dengan benar, maka kesalahan manusia dapat terjadi seperti kesalahan konfigurasi atau kesalahan pengoperasian. Yang keenam, kehilangan data. Jika proses backup data dalam jumlah besar sekaligus tidak dilakukan dengan benar, maka data yang penting dapat hilang atau tidak dapat dipulihkan. Yang ketujuh, waktu downtime. Proses backup data dalam jumlah besar sekaligus dapat menyebabkan waktu downtime yang lama sehingga dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja sistem. Rekomendasi untuk mengatasi risiko yang terkait dengan proses backup data. Yang pertama, melakukan backup secara berkala. Melakukan backup data secara berkala dan terjadwal dapat membantu mengurangi risiko kehilangan data. Yang kedua, menggunakan metode backup yang tepat. Menggunakan metode backup yang tepat seperti incremental backup atau differential backup dapat membantu mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, menggunakan alat backup yang andal. Menggunakan alat